Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, Om Ren Review. Kali ini kita akan melanjutkan mereview figur yang kali ini adalah temanya superhero, yaitu Armor Batman dari Fonjoy. Ya, sebelum kita masuk ke figurnya, mari kita lihat terlebih dahulu boxnya ya guys ya. Oke. Ini adalah box dari Fonjoy ya guys ya. Di sini kita lihat di atas ada 1/9 menunjukkan skalanya 1/9. Di sini ada semacam stiker Justice League action figure, ada foto Batman-nya. Kemudian Armor Batman 1/9 scale Exioin figure. Jadi ada typo ya guys ya. Kemudian di sini ada tulisan Chinese, ada Fonjoy, ada DC, WB, DC, Batman, Superman, Dawn of Justice ya guys ya. Jadi ini adalah license resmi dari DC dan Warner Bros. Ini tampak depannya, lalu tampak sampingnya di sini ada tulisan Armor Batman, Fonjoy tulisan Cina, DC 1/9 scale action figure dan The Batman. Lalu di bawahnya kosong, di atasnya kosong, samping sini sama seperti tadi. Armored Batman, action figure, dan di belakangnya adalah foto-foto produknya. Oke, di sini ada tulisan DC, logo Batman, ini logo tidak tahu Fonjoy. Lalu di sini ada aksesoris, tapi di sini tulisnya attachment. Jadi kayak mau ngirim email ya guys, attachment. Kemudian ada postur, dan di sini mungkin sepertinya adalah keterangannya ya. DC PVC, ini mungkin bahannya PC POM 14 ya, begitulah guys ya. Tulisan-tulisan Chinese atau Mandarin, ada warning, ada 082502 ini nggak tahu apa. Ada scan, ada barcode, dan seperti ini ya guys ya untuk foto promosional product shootnya. Dan kotaknya ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena ini kotaknya magnet guys. Nah ya, jadi kalau kita buka seperti ini, magnet. Dan kalau kita buka ini tidak ada apa-apa, ini hitam ya guys, dan di sini langsung ada tempat blister figurnya. Dan itu adalah boxnya, dan selanjutnya kita masuk ke figurnya. Ya, ini adalah figur Fonjoy Batman. Ya. Jadi kalau kita lihat guys, nah ini adalah Batman di mana dia akan melawan Superman di film Batman versus Superman Dawn of Justice. Jadi di sini sebenarnya adalah salah satu film yang menurut orang-orang itu kurang bagus ya, apalagi adegan Marta itu. Tapi sebenarnya saya suka sama filmnya. Kenapa? Karena agak berat, dark. Namun memang yang scene Marta ini agak sedikit maksa ya guys ya. Tapi ya dinikmati aja. Dan overall saya lebih suka itu dibandingin Justice League. Tapi Justice League yang bukan si Zack Snyder ya. Tapi begitu ada Zack Snyder, itu jadi bagus banget Justice League-nya. Oke, lanjut lagi guys. Mohon maaf kebanyakan bicara. Kita lihat dulu dari head sculpt-nya ya guys ya. Oke, ini adalah head sculpt-nya. Di sini kita lihat sangat detail ya guys. Di sini ada guratan-guratannya, udah bekas besi kecabik-cabiknya ya. Oke, kemudian di sini ada armornya. Armornya pun detailnya sama ya guys. Ini kita lihat di sini ada pakaian Batman-nya ya sebelum pakai armor ya. Kita lihat nih bahannya. Kemudian nih di sini ada bahannya, ini bisa dilepas ya guys. Jadi sebenarnya ketika kalian pertama kali dapat ini tuh terlepas. Sabuk ini terlepas dan dipasangkan. Jadi seperti ini ya guys. Ini kita buka. Nah, di sini di sayap sini, di atas sini, ini sayapnya ada bolongan. Nah, ini ada bolongannya. Sehingga nah tadinya begini, kalian tidak mendapatkan tidak terpasang gespernya, cuman setelah itu kita langsung bisa pasang. Oke, kita lepas dulu untuk melihat detail yang lainnya ya. Ini bagian kakinya sama, di sini ada guratan-guratan. Oke, dan ini adalah tampak belakangnya, ini sayapnya guys. Dan ini nah ini punggungnya sama, walaupun tertutup sayap, cuman detailnya sangat bagus ya. Bahannya juga digaruk-garuk gitu kayak kasar ya. Oke, nah seperti itu ya guys. Sekarang saya pasang lagi untuk talinya. Jadi caranya ya ini, tinggal masukin ke dalam lubang sini, masuk, bismillah, dah disilangkan ke sini.
Iya. Lalu dicepret deh. Ini tipenya tipe kancing cepret ya guys ya. Cepret. Dah, sudah masuk. Oke, sudah aman, sudah secure, lalu kita tutup. Nah, jadilah Batman. Dan sedikit informasi bahwa untuk sayapnya ini lemes ya guys ya. Cuman ada kawatnya di ujung sini. Di sebelah sini ada kawat yang tekuk-tekuk sedikit, tapi dia nggak bisa menahan ini buat. Nah, nggak bisa begitu ya, karena kawatnya cuma di sini, ujung sini dan ujung sini. Di sebelah sini ya. Jadi ini sepanjang ini kawat, ini cuma buat bikin pose aja dari si sayapnya, jubahnya. Dan jubahnya ini sendiri sudah ada lipetannya ya guys ya, begini. Oke. Dan sekarang kita bahas lagi dari artikulasi. Oke, pertama kepala. Kepala tentunya ya sudah bisa tahu ya, kita bisa melihat sejauh ini dan sebawah ini. Bisa scroll, muter 360 derajat ya guys. Ini lehernya juga bisa ikut goyang dikit. Oke. Kemudian tangannya. Nah, tangannya ini agak sedikit agak keras. Nah, segini maksimal dia. Sebenarnya saya agak khawatir buat beginikan lagi karena infonya Fonjo ini sendinya agak sedikit ringkih ya. Jadi agak hati-hati kalian memainkannya. Dan yang perlu kalian ketahui, armor bahunya ini adalah nempel ke tangan, guys. Di sini. Dia nempel ke sini. Jadi ini bisa dilepas begini, dia nempel di bawah, di bahu belakang, ya. Oke, ini bisa seperti itu, bisa muter 360 derajat. Dan kemudian untuk tangannya di sini ada double join ya. Jadi bisa lurus begini. Nah, ini begini terus bisa tekuk lagi. Nah, segini maksimal ya. Kemudian ini biasa muter-muter, ada sendi ke atas bawahnya juga. Tuh, bisa seperti itu, atas bawah tuh. Nah. Kemudian untuk crunch-nya dia bisa menekuk sejauh ini ya guys ya. Jadi ada dua, ini sama ini. Cuman karena memang armornya tebal, dia nggak bisa ab crunch jauh banget. Jadi cuman segini maksimal tuh segini, dan dia bisa melihat ke atas sejauh ini. Ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ke atas, nih kelihatan ada gapnya. Oke, ini bisa muter-muter guys. Dan ini bagian dadanya juga bisa diputar seperti ini. Ini juga cuma segini. Oke. Dan kemudian bagian kakinya dia bisa splitnya sejauh ini ya teman-teman, karena kehalang sama armor ini seperti ini. Dan dia bisa maju ke depan sejauh ini ya. Kalau ke atas lagi dia miring ya, ke belakangnya juga sama, nggak terlalu jauh. Kalau ini banget dia miring. Dan dia di sini adalah ini bisa naik turun ya, tuh bisa turun dikit, bisa naik dikit pahanya buat menambah variabel pose kalian. Dan dengkul ini double join juga, jadi kalian bisa tekuk ini dulu segini, kemudian ditekuk lagi belakangnya tuh ya. Kalian double join ya, nih lihat nih, ini double join. Nah gitu guys. Kakinya yang ini sayangnya ankle-nya ini dia bisa muter 360 derajat, cuman buat miring ini sangat terbatas guys. Nah, ankle pivotnya segini, nggak terlalu banyak ankle pivotnya, keluarnya cuma segini. Jadi kita bisa katakan bahwa ini agak sedikit limited ya si Batman ini. Nah, jadi seperti itu guys ya. Nah, dari figur Batman ini juga datang dengan beberapa attachment atau aksesoris sebenarnya guys ya. Ini adalah ini adalah Batman dengan seluruh aksesorisnya guys ya. Yang pertama-tama tentu kita akan bahas standnya dulu ya guys, yang paling gede ya. Oke, jadi ini adalah stand dari Batman guys. Dia di sini ada logo Batman versus Superman di warna merah ya guys. Di sini ada tulisan Batman, bawahnya seperti ini, dan ini bisa dicopot guys nih. Ini bisa muter. Dan ini sebenarnya juga bisa ditekuk guys. Cuman di sini nekuknya tuh sangat keras guys ya. Saya jadi nih nekuk ini agak keras, jadi agak khawatir patah saya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa ditekuk, ini juga bisa ditekuk, dan ini juga bisa ditekuk guys. Kalau yang ini saya udah nyoba tekuk dan iya, nah, ini ratchet join ya guys ya. Jadi sangat keras ya guys. Coba saya turun lagi. Nah,
Nah, gitu guys. Jadi dengarkan suara cetak 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 cetak. Dan ini bahannya ada pegasnya guys ya. Jadi kalau kita buka gini dia nutup sendiri. Nah, oke. Dan sebenarnya tanpa ini pun Batman-nya sudah bisa berdiri ya. Dan kalau kita mau tes kekuatan stand-nya, nih. Stand-nya ini sangat kuat ya. Tadi kan kalian lihat saya sendiri agak sedikit susah buat ininya, buat nekuknya karena saking kuatnya. Dan kalau kita pasangkan ke Batman, dia ini benar-benar kokoh ya guys ya. Nah, nih kita pasangkan di stand. Oke, ini sudah dipasang di stand ya guys. Nah, Batman-nya sudah dipasang di stand, jadi terlihat seperti ini. Posenya saya benerin dulu. Nah, keren ya guys. Nah, kuatnya gimana? Coba kita lihat. Ini kakinya kita lipat guys. Nah, kita jadi seolah-olah dia lompat. Hihi, gitu. Nah, kita lihat. Tuh. Dia bisa dengan mudah menahan bebannya Batman guys. Ya, ini posenya kalian kakinya melayang tuh kayak lagi loncat. Iya, ya guys. Nah, seperti itu. Lalu, selain dari standnya, kita juga dapat beberapa aksesoris lainnya yang justru sangat detail ya, yang bagus banget ya. Standnya juga bagus sih, saya akuin standnya juga bagus. Dan pertama-tama kita akan coba lihat dulu dari tangan ya guys ya. Oke, jadi kita dapat dua setengah pasang. Ya, ini yang pertama adalah tangan megang, tapi tangan megangnya tuh sambil kayak sip gitu ya guys. Nih, sip. Nah, ini buat megang ya guys. Ya, jadi ada tangan megang seperti ini. Kemudian ada tangan yang megangnya juga seperti ini. Ini sebenarnya dua-duanya untuk megang ya guys. Tuh. Lalu kita dapat tangan satu yang megang pistol nih. Dia ada megang triggernya. Nah, bicara soal pistol, dia dapat dua pistol. Yang pertama adalah ini kalau nggak salah grapple gun-nya dia ya. Jadi ini buat ditembakin ke atas. Jadi ntar ini dia bisa manjat, bisa naik turun pakai ini. Dan buat masangnya ya ini agak ini ya, agak karet lemas. Jadi hati-hati guys main ya, takutnya patah. Tinggal begini doang set. Nah, udah jadi tembak cus gitu ya. Oke, lalu kita juga dapat yang satu. Nah, ini adalah pistolnya. Ini yang dipakai buat nembakin debu kryptonite ya. Jadi ada granat isinya debu kryptonite yang dilempar ke Superman. Nah, detailnya cukup bagus ya guys ya. Warnanya sayangnya hitam aja ya guys. Jadinya kurang menyala gitu. Oke. Lalu senjata kita dapat tombaknya. Nah, ini tombak cukup panjang ya guys. Ini mungkin panjangnya sefigur. Ya, tuh. Setinggi figur. Dan yang saya dapat agak sedikit ngelengkung ke bawah nih, tuh. Di bagian sini agak melengkung. Tapi overall tetap bagus, detailnya sangat cakep. Dan ini adalah kryptonite-nya guys. Ya, kalian lihat nih agak merefleksikan cahaya sedikit ya. Dan ini tajam ya guys, hati-hati mainnya. Lalu selain itu kita juga dapat ini adalah granatnya nih yang dilempar. Jadi ini jempol ini yang sip ini bisa buat megang granat begini. Jadi kayak nah gitu. Flashbang atau smoke grenade ini. Tuh ya guys. Kayaknya ini smoke granat ya kalau nggak salah ya. Tekan. Nah, ini nah gitu ya. Nah, ini smoke granat, jadi Batman bisa megang ini. Lalu di sini ada dua yang ini. Nah, ini kita dapat dua. Ini adalah kalau nggak salah ini yang ngeluarin ini. Ini adalah hasil tembakannya guys ya. Tembakan yang dari tadi pistol tadi. Ini adalah ketika dia dipegang Superman. Lalu setelah itu dia kebuka nih kayak gini. Jadi gitu. Jadi kebuka. Nah, terus keluarin asap-asap krypton dari situ. Ya, kalau kalian lihat ini size-nya agak berbeda ya guys. Tuh. Ya, yang satu kependek, yang habis itu kebuka. Jadi dia seperti itu guys. Ya, tuh. Oke. Lalu last but not least kita juga dapat ini.
muka gitu, muka hihnya Batman. Oke, sementara kan kalau kita lihat di sini muka aslinya, sebentar ya, standnya saya keluarin dulu. Nah, kalau kita lihat muka aslinya kan dia muka kalem ya guys ya, tuh muka kalem. Dan oh iya saya lupa bilang, ini dia kalau kalian perhatiin sebenarnya kelihatan brewoknya dikit ya guys ya. Jadi brewoknya Ben Affleck itu berasa banget. Dan untuk ngebuka tangannya sebenarnya ini gampang ya kan, Agan dan Aganwati. Ini kita harus buka pelan-pelan nih. Sama kalau kalian punya figur Figma, SHF sama, dia bukanya seperti ini pelan-pelan, tapi infonya ini sangat ringkih ya guys. Ada beberapa case patah orang luar negeri. Nah, sudah, dan ini adalah joinnya ya guys. Ya. Nah, habis itu kita tinggal masukin lagi yang kita mau. Misal ini ya, grappling gun. Tinggal masuk aja, tinggal ditekan. Tapi hati-hati tekannya jangan sampai patah ya. Saya sih menyarankan ini tekannya sambil puter-puter dikit ya, biar tidak terlalu memaksa. Nah, sebenarnya nanti kalian akan dengar suara cetek dan ini jadinya masuk banget kayak begini. Cuman ya hati-hati makainya. Hati-hati ya. Saya giniin dulu aja lah. Oke. Jadilah seperti ini dia. Batman memegang grappling gun. Dia tembak ke atas. Cus gitu. Kalau nggak salah dia nembak kayak gini. Dush, whoosh, gitu ya. Oke, sorry Batman saya taruh lagi. Dan untuk ngeganti mukanya guys, kalian itu bisa tinggal cabut palanya. Ini kepalanya, ini kita cabut. Jatuh guys. Nah, Bismillah. Oke, palanya putus. Dan ini kepalanya guys. Di sini kalian bisa lihat di sini ada tempat buat masukinnya ya. Jadi, nah ini tuh atasnya seperti ini ya. Ada tempat buat masukin ke dalam topengnya. Jadi kalian bisa masukin ini, masukin ke sini ke topengnya. Jadi agak hati-hati ya, dipasin teman-teman. Oke. Nah kalau sudah tekan-tekan ke atas. Nah ini adalah Batman dengan muka nyih gitu. Where's Martha gitu ya. Atau sebenarnya teman-teman, tadi pas jatuh saya jadi kepikiran, kalian juga bisa majang ini itu dengan pose seolah-olah ini adalah armornya doang guys, nggak ada Batman-nya. Yaitu dengan tinggal begini aja, tinggal masuk segini Bismillah. Nah tuh jadi kalau kita berdirikan gitu ya, kita ganti tangannya tangannya kita pakai tangan default, dia berdiri seperti ini ya. Jadi benar-benar terlihat ini adalah armor yang sedang dipajang ya. Dan ini memudahkan kalian kolektor yang nggak mau majang makhluk hidup ya. Jadi ini seolah-olah seperti armor seperti itu. Oke. Dan untuk perbandingannya guys, ini adalah Batman 1/9, jadi tentunya dia lebih tinggi daripada SHF kebanyakan yang 1/12 atau figur-figur lain yang 1/12 seperti Figma. Dan kalau kita bandingkan dengan MG, ini tingginya kurang lebih sama dengan MG Gundam ya, Master Grade Gundam. Ini Fonjoy, dan ini saya bandingkan dengan RX-782 Gundam dari Fat Cat. Kita lihat tingginya kurang lebih sama. Sementara MG itu kan agak lebih tinggi sedikit dari CSAF. Dan ini untuk karakter RX-78 nggak terlalu tinggi. Berarti nanti kalau dibandingkan dengan Gundam-Gundam yang baru, dia Gundamnya akan jauh lebih tinggi. Jadi mungkin sejajar sama dia ya. Lalu ini kita bandingkan dengan review kita yang kemarin, ya ini adalah Block S. Blockis seperti ini ya. Kebetulan saya lagi majang seperti ini. Jadi Blockis Evangelionnya kecil, kurus dibandingkan dengan armor Batman. Oke. Jadi begitulah guys untuk review kali ini. Secara overall saya
cukup atau bisa dikatakan sangat puas ya dengan si figur Batman dari Fonjoy ini. Nah, Fonjoy ini kalau nggak salah dia tuh namanya apa ya? Nama importernya Toy apa gitu, saya lupa ya. Ya begitulah ya teman-teman. Jadi si Fonjoy ini kalian bisa dapatkan dengan harga yang tidak terlalu mahal ya teman-teman. Jadi harganya adalah 400.000 sampai 500.000. Kebetulan kemarin saya beli ini di harga 430, sedang ada diskon. Jadi bisa saya katakan worth it lah ya, mungkin selevel dengan ZD Toys. Kalau dibandingkan dengan Mafex, dulu saya punya Mafex ini. Mafex mungkin lebih bagus karena dia ada aksesoris muka rusak setengah ya, tapi secara skala ini skalanya 1/9, jadi dipegang-pegangnya lebih enak. Dan walaupun banyak limitationnya ya, karena memang armornya yang bagus, juga detailnya yang bagus, dan armornya gede-gede ya, jadi ngalangin pergerakan. Tapi secara overall cukup puas lah. Kita kan nggak mau terlalu ekstrim pakai ini. Toh juga kita tahu kalau di filmnya, kalau kalian nonton filmnya, dia ini jalannya emang agak maksa ketika pakai armor ini. Jadi karena memang Batman sendiri keberatan pakai armor ini. Oke guys, seperti itu ya guys reviewnya kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton review kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe, sangat berarti untuk saya. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Mohon maaf belum ada gameplay lagi. Nanti kalau memang sudah cukup waktunya, ada waktu kita akan kita akan main gameplay lagi ya. Saya masih bingung mau nyari game apa yang lucu-lucu. Kalau langsung ke Poppy keempat, takutnya deg-degannya masih ada. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa di next episode, next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.